Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman yang hadir semua yang menonton video ini. Dan kali ini, pada kesempatan kali ini, saya Ali Sajat, mahasiswa FSH UIN Jakarta, akan memaparkan materi seputar etika profesi hukum. Nah, ini adalah video yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah etika profesi hukum yang diampu oleh Bapak Kamal Rusdiana. Baik, berbicara tentang etika profesi hukum. Etika ini beberapa bulan yang lalu atau bahkan belakangan ini sudah banyak dibahas di berbagai media, baik itu di media sosial maupun di televisi. Banyak pemberitaan nasional yang mengangkat tema ini karena beberapa dari eh, penegak hukum kita, pejabat, aparat penegak hukum kita ini banyak yang melanggar etika, sebut saja KPK, atau bahkan yang paling besar mungkin ketika masa-masa pemilu ada Anwar Usman, Ketua MK yang divonis melanggar etika profesi hukum, etika profesinya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Baik teman-teman semua, sebelum kita membahas tentang bagaimana sih etika profesi hakim, advokat, dan para penegak hukum yang lainnya, kita mungkin berbicara dulu tentang apa sih itu etika profesi hukum. Baik, jadi begini teman-teman, etika profesi hukum itu bisa diartikan sebagai suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi seorang profesional. Jadi etika profesi hukum ini adalah beberapa aturan dan juga nilai-nilai, norma-norma yang dinyatakan secara tegas dalam aturan tersendiri di dalam biasanya nih dalam berbentuk dokumen kode etik, misalkan kode etik hakim atau kode etik advokat, kode etik polisi, jaksa dan lain-lain. Nah, semua profesi hukum itu dalam hal ini masing-masing mempunyai etika atau kode etik yang harus dipatuhi sebagai seorang profesional di bidang hukum. Ya, etika profesi hukum juga bisa diartikan sebagai suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Jadi etika profesi hukum ini juga sudah terkhususkan oleh masing-masing profesi hukum yang ada di Indonesia, baik itu polisi, ada kode etik kepolisian, ada juga kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik jaksa dan lain-lain. Nah, semua itu berbicara tentang apa yang baik dan juga apa yang tidak baik, apa yang benar dan juga tidak benar, apa yang pantas dan juga tidak pantas, yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh masing-masing etika profesi hukum. Nah, teman-teman semuanya setelah kita mengetahui apa itu etika profesi hukum yang mana semua ini harus dan mutlak wajib ditaati oleh setiap profesional di bidang hukum. Nah, kita akan bahas beberapa eh, ruang lingkup dari etika profesi hukum ini. Yang pertama itu ada di etika profesi hakim, etika profesi jaksa, dan juga etika profesi advokat. Nah, di mana masing-masing ini sudah ada peraturan yang sudah tertulis, baik yang hakim itu ada di surat keputusan bersama Ketua MA bersama Ketua KY nomor sekian-sekian-sekian, dan jaksa ada di peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang kode etik perilaku jaksa, dan juga advokat ada juga di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, teman-teman semuanya pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas lebih mendalam lagi supaya menambah wawasan kita, cakrawala pengetahuan kita tentang etika profesi di masing-masing profesi hukum, baik hakim, jaksa maupun juga advokat. Baik teman-teman semuanya, untuk pertama kali kita akan membahas tentang kode etik hakim. Nah, sebelum apa itu kode etik hakim? Kode etik hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Nah, dari pengertian ini teman-teman sekalian kita dapat mengetahui bahwasanya etika profesi hukum ini tidak hanya membahas tentang bagaimana sih seorang hakim ini berperilaku, menjaga kehormatannya di dalam persidangan,
kerja dalam kerjaannya sebagai hakim. Namun hubungannya dengan masyarakat juga diatur dalam kode etik hakim ini. Jadi bagaimana dia berperilaku di tengah masyarakat, apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan, semuanya termasuk ke dalam ruang lingkup kode etik hakim yang sudah diatur dalam keputusan bersama Ketua MA dan juga Ketua Komisi Yudisial yang disebutkan di awal tadi. Baik, untuk gambaran umumnya teman-teman sekalian, ada yang disebut dengan prinsip ini. Prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara di dunia sebagai standar kode etik hakim pada tahun 2002. Jadi pada waktu itu ada beberapa hakim dari delegasi dari beberapa negara di dunia. Mereka menetapkan beberapa standar kode etik hakim yang harus diratifikasi oleh negara-negara yang ada di dunia ini untuk menjadi standar bagaimana sih seorang hakim bersikap baik di dalam persidangan, di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Kira-kira poinnya ada 6. Yang pertama ada kemandirian, ada tidak memihak, ada persamaan, integritas, kesopanan, dan juga kecakapan. Nah, untuk kemandirian sendiri teman-teman, kemandirian di sini berarti bahwa seorang hakim itu baik hakim di tingkat pertama, tingkat kedua banding, tingkat ketiga kasasi ataupun di PK bahkan Mahkamah Konstitusi, mereka itu tidak boleh diintervensi, tidak boleh tidak boleh ada yang ikut campur dengan penetapan putusan hakim yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang berperkara. Jadi murni semua putusan hakim yang dituangkan dalam dokumen putusan nanti murni adalah hasil nalar dan legal reasoning dari masing-masing hakim yang bekerja di pengadilan. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa memonitor atau mengendalikan putusan hakim ini, baik itu ketua pengadilannya, bahkan presiden sekalipun tidak diperkenankan untuk mengintervensi hakim-hakim yang ada di pengadilan untuk mempengaruhi putusan yang akan diberikannya kepada pihak yang berperkara. Yang kedua ada tidak memihak. Nah, tidak memihak ini berarti mendengar semua pihak. Jadi tidak boleh seorang hakim itu hanya memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Misalkan penuntut penggugat dan juga tergugat misalnya. Hakim ini tidak boleh hanya mendengarkan penggugat atau tidak boleh hanya mendengarkan si tergugat. Jadi hakim ini diharuskan untuk mendengar semua pihak, baik itu pihaknya, saksi ahli dan juga saksi perkaranya. Kemudian ada persamaan. Persamaan di sini menjamin persamaan perlakuan kepada semua pihak. Jadi di dalam pengadilan dia seorang hakim ini tidak boleh membedakan perlakuannya. Misalkan satu pihak yang berperkara itu golongan menengah ke bawah ekonominya dan pihak yang kedua tergugat misalnya dia itu adalah seorang yang tergolong mampu misalkan. Kemudian dari hal ini hakim lebih memihak kepada orang yang mampu daripada orang yang miskin. Tumpul tajam ke bawah dan tumpul ke atas, nah itu tidak diperkenankan dalam kode etik hakim karena dia harus memegang asas persamaan. Yang kedua adalah integritas atau bermoral. Bermoral di sini bisa diartikan secara gampangnya adalah mungkin orang-orang itu hanya mengambil yang halal, sementara orang lain yang orang-orang jahat itu mengambil maksudnya tidak mengambil yang haram, hanya mengambil yang halal dan tidak mengambil yang haram. Nah, integritas di sini bermoral bisa diartikan sebagai hakim itu jangankan yang halal, yang haram juga pun kalau bisa dihindari agar untuk menjaga moralitasnya, untuk menjaga integritasnya sebagai hakim yang merupakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang kelima adalah kesopanan. Kesopanan di sini berarti bahwa penampilan sopan santun. Jadi seorang hakim tidak boleh berpenampilan sembarangan. Pakaiannya harus rapi, baik itu di luar, di dalam atau di luar pengadilan, harus berpakaian sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam kode etik hakim ini. Intinya berpakaian rapi, tidak sembrono, tidak mengganggu pandangan orang yang melihat hakim-hakim tersebut.
Dan yang ketiga adalah kecakapan. Tentu keahlian dan kecakapan adalah salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang hakim untuk menjalankan tugasnya dalam pengadilan. Apabila dia tidak cakap, tentu putusan yang dihasilkan atau bagaimana dia bersikap ketika mengadili perkara tentu akan dipertanyakan dan tidak memenuhi standar. Nah, untungnya di Indonesia ini uh, sudah ada seleksi hakim, seleksi advokat dan lain-lain yang diharuskan mengikuti pendidikan dan juga latihan sebelum benar-benar mengemban amanah sebagai hakim pengadilan. Itu untuk prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh hakim di Indonesia. Ini kurang lebih ada 6. Namun di Indonesia sendiri sebagaimana yang ada di keputusan bersama Ketua MA dan juga Ketua Komisi Yudisial, ada beberapa pecahan dan pengembangan dari prinsip-prinsip ini. Namun intinya prinsip-prinsip keenam ini tetap ada setelah diratifikasi oleh DPR. Baik teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui bagaimana kode etik hakim yang sudah diatur di undang-undang dan bahkan asas-asas yang dibuat oleh hakim-hakim yang ada di dunia ini, kali ini kita akan beralih pembahasan kepada kode etik advokat. Nah, kode etik advokat ini sudah mempunyai undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, di dalam undang-undang ini untuk kode etik advokat sudah dibagi kepada setidaknya 3 bagian. Ada kepribadiannya sebagai seorang advokat, yang kedua ada hubungan dengan klien, dan yang ketiga hubungannya dengan teman sejawat. Nah, masing-masing dari kepribadian ini teman-teman sekalian ada perbedaan di masing-masing kode etik yang sudah diatur dalam undang-undang, baik itu di dalam kepribadiannya sebagai advokat, hubungannya dengan klien yang sedang berperkara, yang sedang dia tangani di pengadilan, dan juga hubungan dengan teman sejawat dengan sesama advokat di Indonesia. Dan untuk teman-teman semuanya, pembahasan pertama dari kode etik advokat akan kita bahas terlebih dahulu tentang kepribadiannya sebagai advokat. Jadi bagaimana dia bersikap, dia berkomitmen sebagai seorang advokat secara pribadi. Satu adalah tidak mengharap imbalan. Jadi pada prinsipnya adalah boleh seorang advokat itu menerima imbalan, namun itu tidak menjadi tujuan utama dari seorang advokat. Karena kenapa? Karena tujuan utama seorang advokat adalah menegakkan hukum dan keadilan, membela klien yang hak-haknya dirampas oleh klien yang lain atau bahkan oleh negara. Jadi seorang advokat itu tidak mengharapkan imbalan sebagai suatu tujuan utama dia menjadi advokat. Akan tetapi tujuan utama menjadi advokat adalah menegakkan hukum dan keadilan untuk membela hak-hak pihak yang berperkara yang mengharapkan hak dan keadilan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah tidak pilih kasih. Jadi seorang advokat ini selain tidak mengharap imbalan, dia juga tidak diperkenankan untuk pilih kasih. Nah, pilih kasih di sini maksudnya adalah tidak boleh membeda-bedakan baik dari sisi ras, budaya, daerah, dan lain-lain. Jadi apapun background seorang klien, seorang pihak yang berperkara, nah advokat ini memiliki kewajiban jika dia sudah ditunjuk oleh si klien atau bahkan ditunjuk oleh pihak pengadilan untuk membela klien, dia harus dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan ikhlas, agar membela si klien tersebut tanpa pandang bulu, tanpa pandang background, latar belakang, apakah dia dari golongan orang miskin, golongan orang kaya, orang menengah. Semuanya harus ia bela karena mereka itu sama-sama manusia yang sama-sama ingin memperjuangkan hak-haknya dan memperoleh keadilan berdasarkan hukum. Yang ketiga sama seperti sebagaimana kode etik hakim, ya ini tidak diintervensi. Jadi advokat ini diwajibkan untuk menjadi pribadi yang independen, yang mandiri, yang tidak bisa diintervensi, tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Jadi dia sebagai advokat harus secara profesional melakukan tugasnya sebagai seorang advokat tanpa harus dikendalikan, diintervensi, dan bahkan disuruh-suruh untuk menolak
permintaan klien untuk dibantu di muka pengadilan. Jadi semuanya itu baik hakim maupun juga advokat semuanya tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Yang keempat itu solid, sopan, dan juga profesional. Ini kurang lebih sama dengan kode etik hakim. Jadi pada intinya dia harus menjaga martabatnya sebagai seorang profesional di bidang advokasi, sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara. Dia tidak boleh mengharap imbalan, tidak boleh vindikasi, tidak boleh diintervensi, harus solid kepada sesama, harus sopan, dan juga harus profesional. Nah, itu semua merupakan kode etik yang harus dimiliki oleh seorang advokat sebagai pribadi. Jadi ini adalah kepentingan individunya yang harus ditanamkan baik di dalam sanubarinya, tidak boleh dilanggar karena ini sudah mengikat dalam bentuk undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua advokat yang ada di Indonesia. Kemudian lanjut kepada hubungan dengan klien. Nah, kalau tadi adalah hubungan pribadi dengan advokat dengan dirinya sendiri. Nah, saat ini kita bahas tentang bagaimana sih apa saja kode etik seorang advokat yang wajib dimilikinya ketika dia memiliki seorang klien yang perkaranya sedang ditangani baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi sebagai arbiter, mediator, dan juga konsolidator. Baik teman-teman sekalian, pertama adalah mengutamakan perdamaian. Jadi meskipun advokat ini akan mendapat honorarium, akan mendapat imbalan dari imbalan dari klien, dia harus mengutamakan perdamaian sebelum bertarung di pengadilan melawan advokat yang lain. Jadi untuk para pihak, baik pihak penggugat dan tergugat misalnya, dia harus mengutamakan perdamaian karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengadilan, jalur litigasi adalah jalur terakhir yang harus ditempuh apabila perdamaian sudah tidak mungkin diwujudkan di antara pihak-pihak yang berperkara. Intinya, sebelum ke pengadilan mereka, para pihak yang berperkara harus diupayakan perdamaiannya oleh si advokat. Yang kedua adalah tidak memberikan keterangan yang menyesatkan. Jadi seorang advokat itu tidak boleh memberikan keterangan yang membuat informasi itu kacau, informasi di antara klien, penggugat dan tergugat misalnya itu menyesatkan. Karena ini akan konsekuensi kepada akhir yang mungkin tidak kunjung ditemukan, akhir yang baik, akhir perdamaian tidak kunjung diwujudkan apabila seorang advokat itu memberikan keterangan yang menyesatkan. Kemudian adalah mempertimbangkan honor. Nah, sebagaimana yang tadi di awal hubungannya dengan dirinya sendiri sebagai advokat, seorang advokat itu tidak boleh mengharapkan imbalan atau menjadikan imbalan sebagai tujuan utamanya dia menjadi advokat. Nah, di sini dalam hubungannya dengan klien dia juga harus mempertimbangkan honor apabila klien yang sedang dia dampingi, sedang dia urus di pengadilannya itu dalam berperkara ternyata ditemukan bahwa klien adalah kelas menengah ke bawah. Berarti honor yang akan diberikan, yang akan ditentukan oleh seorang advokat harus disesuaikan dengan tingkat ekonominya. Jadi tidak boleh terlalu mahal. Sama juga apabila yang klien yang sedang ditangani oleh si advokat ini adalah tingkat menengah ke atas, maka dia harus paling tidak disamakan dengan klien yang memiliki background ekonomi menengah ke bawah. Jadi harus mempertimbangkan honor, tidak boleh memberatkan, apalagi memberatkan yang menengah ke bawah. Yang keempat itu adalah bantuan cuma-cuma. Nah, ini prinsip yang sangat dibutuhkan oleh advokat sekarang adalah bantuan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan, karena sebagaimana yang telah disampaikan tadi dalam hal kepribadiannya, advokat itu tidak boleh mengharapkan imbalan, menjadikan imbalan sebagai tujuan utamanya, akan tetapi murni hanya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Itu adalah hubungan kode etik hakim dalam hubungannya dengan klien. Kemudian teman-teman sekalian, kali ini kita berpindah kepada hubungan dengan teman sejawat, teman sesama advokat.
Nah, ini juga penting karena banyak advokat yang saling sindir, baik itu di media sosial maupun di dunia nyata, karena mereka itu tidak menerapkan kode etik advokat yang sudah diatur dalam undang-undang advokat ini. Yang pertama, ada saling menghormati. Jadi, antar advokat yang satu dengan advokat yang lain, antara advokat penggugat dan juga tergugat itu harus saling menghormati. Dia memang lawan di pengadilan, tapi sebenarnya dia adalah kawan dalam organisasi keadvokatan. Ada Peradi, eh, Persatuan Advokat Indonesia. Itu merupakan salah satu wadah untuk menyatukan advokat-advokat yang mungkin pernah bersih tegang di muka pengadilan, namun sebenarnya mereka adalah teman sejawat yang harus saling menghormati dan harus saling menghargai. Yang kedua adalah sopan di persidangan. Nah, teman-teman semuanya, meskipun antara advokat itu merupakan adu gengsi ketika di pengadilan, namun mereka semua itu tetaplah advokat yang harus menjaga sopan santunnya di pengadilan. Tidak boleh marah-marah mungkin boleh, tapi murni karena marah-marah apabila dia karena membela hakim, bukan membela klien, bukan karena emosinya sendiri, egonya sendiri. Nah, itu pun tidak boleh melampaui batas. Semuanya harus didasarkan pada etika-etika kesopanan, sopan santun, dan tata krama persidangan yang sudah diatur di pengadilan masing-masing. Yang ketiga adalah tidak merebut klien. Nah, ini juga titik yang vital apabila ada salah satu advokat yang merebut kliennya dari advokat lain. Nah, ini tentu akan menyakiti hati advokat yang direbut kliennya. Nah, untuk itu dalam etika profesi hukum ini tidak diperbolehkan untuk merebut klien. Yang keempat ada terbuka pada advokat substitusi. Nah, advokat substitusi ini merupakan advokat pengganti apabila advokat utama ini berhalangan hadir. Jadi, segala informasi yang berkenaan dengan keterangan klien, baik itu saksi, berkas-berkas, dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengadilan, harus dibuka secara benar dan tidak boleh ditutup-tutupi antara advokat satu dengan advokat substitusi yang dimaksud. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan keharmonisan antar advokat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Baik, yang terakhir teman-teman adalah kode etik tentang jaksa. Nah, ini diatur dalam peraturan Jaksa Agung nomor sekian tentang kode dan perilaku jaksa. Nah, dalam kode perilaku jaksa ini ada berapa teman-teman? Ada 4. Yang pertama kepada negara, kepada institusi, kepada masyarakat, dan profesi jaksa. Nah, sama sebagaimana yang diterangkan tadi bahwa di masing-masing tujuan ini, baik negara, institusi, masyarakat, dan juga profesi jaksa ini berbeda. Kode etik di masing-masing poin yang dimaksud. Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas pertama adalah kewajiban pada negara. Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, patuh agama, sosial dan HAM, dan juga tidak mendiamkan kezaliman. Nah, ini adalah prinsip yang sangat luhur teman-teman semuanya, bahwa advokat selain taat pada Pancasila dan undang-undang, dia harus juga patuh agama, apapun itu agamanya, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain, itu harus patuh sama terhadap ajarannya masing-masing. Karena kenapa? Karena sebenarnya ajaran mereka itu sama, harus menjaga susila dan juga membela hak asasi manusia, dan juga tidak mendiamkan kezoliman. Jadi setiap ada kezoliman, seorang jaksa harus dengan sekuat tenaga, dengan penuh pertimbangan, dengan penuh usaha, dia harus membela kliennya apabila ada kezoliman di dalamnya, dan dia tidak boleh mendiamkannya. Jadi itu kewajiban seorang jaksa kepada negara, taat kepada Pancasila, taat kepada negara, agama, dan juga mengupayakan hak asasi manusia. Kemudian kewajiban jaksa kepada institusi. Yang pertama ada menjunjung tinggi sumpah di jabatan. Nah, sebelum dilantik menjadi jaksa, biasanya seorang jaksa ini mengadakan sumpah, dan sumpah itu dari A sampai Z itu harus dijunjung tinggi, dipenuhi, dan tidak boleh dilanggar. Menjalankan visi misi kejaksaan, menegakkan keadilan, dan menampilkan sikap kepemimpinan. Nah, ini adalah kode etik seorang jaksa kepada institusinya atau kepada kejaksaan. Yang terakhir ada profesi
kepada profesi jaksa. Ada 4 teman-teman sekalian. Yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat profesi. Nah, perihal ini teman-teman sekalian, seorang jaksa itu tidak boleh menurunkan derajat profesi, derajat kejaksaan. Dalam hal ini dia tidak boleh sama sekali melanggar kode etik. Misalnya dia bisa disogok, dia korupsi, dia mempunyai istri 2. Nah, itu apabila permasalahan-permasalahan tadi terjadi di kejaksaan pada salah satu oknum jaksa, itu akan menurunkan derajat dan martabat kejaksaan. Yang kedua adalah mengundurkan diri apabila ada kepentingan pribadi. Nah, ini juga yang banyak terjadi sebagaimana terjadi di Hakim MK kemarin, bahwa dia tidak mengundurkan diri ketika ada keluarganya, sanak familinya yang berperkara. Nah, sama jaksa juga demikian. Apabila ada pihak yang berperkara dan dia adalah mempunyai kepentingan pribadi dengan jaksa tersebut, maka ia diharuskan untuk mengundurkan diri. Apabila tidak, dia akan dikenakan sanksi kode etik. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan kedinasan. Nah, sebelum dilantik menjadi jaksa, sebagaimana advokat dan juga hakim, seorang jaksa diharuskan untuk mengikuti pendidikan dan juga latihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga mutlak tidak boleh dilewati. Apabila ternyata di kemudian hari dia sudah menjadi jaksa, namun ternyata dapat dibuktikan bahwa dia tidak pernah mengikuti pendidikan dan latihan, maka dia bisa dikenakan sanksi. Yang terakhir adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian. Meskipun sudah menjadi jaksa, tidak menutup kemungkinan untuk tetap belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahliannya sebagai hakim, keahliannya sebagai jaksa, bagaimana dia menjadi seorang JPU, jaksa penuntut umum, untuk menuntut pelaku kejahatan. Dalam hal ini dalam perkara pidana. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu penjelasan dari mata kuliah materi kode etik atau etika profesi hukum. Baik itu dari hakim, dari advokat, dan juga dari jaksa, semuanya telah dijelaskan masing-masing teman-teman semuanya. Saya harap materi-materi dan pembahasan yang sudah kita sampaikan dari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman semuanya like video ini, tekan tombol subscribe dan juga komen yang banyak. Baik teman-teman semuanya, saya Ali Sajat. Dengan ini saya akhiri pembahasan tentang etika profesi hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.